Langsung saja kita masuk ke match pertama kita di game pertama antara RRQ Sena versus Geekslate. Langsung aja didukung di kolom komentar. Jangan lupa di-share videonya sebanyak-banyaknya. Yes. Dan kita akan sebentar lagi akan masuk dalam Lane of Dawn. Kita akan melihat apakah RRQ Sena bisa mendapatkan poin di match yang pertama kali ini atau mungkin Geekslate akan mencuri 1 poin pertama untuk di game kali ini. Langsung saja kita lihat tidak ada pergerakan invasi yang terjadi. Dua-duanya sama-sama bermain safe, hanya clearing aja dan sedikit trading hit. Nggak ada inisiasi lanjutan yang dilakukan dari teman-teman tim RRQ Sena, berusaha untuk fokus farming, tapi kita lihat rotasi sudah mulai dilakukan oleh seorang Parsha ya. Kita lihat Okta coba untuk membantu Don di arah atas, namun nampaknya nggak akan dilanjutin. Cuman ngasih pressure dikit aja ke arah seorang Adam. Karena kalau kita lihat dari EV-nya juga udah bergerak ke area bawah, mau jagain Little Wonder tadi kan, dan ada Selena yang masih mencoba untuk membabysit seorang Brody. Sementara dari Kaditanya cukup aktif ya Bun. Jalan-jalan sana sini gitu, atau Void Crystal sih emang rese banget ya dari slow. Oke, ada first blood di bagian tengah. Connect lelenya. Iya, Lezura dengan sangat indah. Ya, Abyssal Arrow-nya memakan satu korban di bagian tengah. Kalau kita lihat juga dari tempat yang berbeda di bagian atas di XP lane, Marcel pun sudah mendapatkan satu elemen point tambahan di arah bagian XP lane. Ada Marcel dan juga dibantu oleh Fredrin, yang dimana hati-hati ini akan menjadi triggering versus triggering. Ada heavy spin dari Akainya dan juga ada Town dari Fredrinnya itu sendiri, apabila mereka akan coba untuk melakukan objektif Gimang terlebih dahulu. Cuman kalau kita lihat Kaditanya masih coba di bagian tengah, masih coba untuk gathering information terlebih dahulu. Dia coba untuk masukin setiap bush ataupun jungle area yang dimiliki oleh Geekslate Junior apabila dia memiliki possibilities untuk bisa mendapatkan satu elimination point. Waduh, tapi dari Akainya kita lihat Slow Z tadi sempat say hi aja sama seorang Exort, namun nampaknya nggak akan dilanjutin. Sorry, sama Adam. Dan Turtle pun kali ini sudah hadir. Apakah akan coba di kontes? Karena kita lihat dari seorang Parsha-nya udah ada di area top lane, bakal coba setup dari masing-masing tim. 3 player dari Geeks sudah mulai berjaga di area Turtle, namun Turtle-nya harus berhasil terreset. Dan kita lihat dari seorang Slowzy nyaris saja didatangi oleh seorang Selena, namun di atas first blood ternyata. Oh, bukan first blood. Satu orang lagi Freddy berhasil diamankan oleh seorang Don. Kali ini di sisi lain ada Violence yang coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Azura. Feeder Airstrike pun dibuka, mencoba untuk zoning out karena daripada Geekslate JR berhasil dipukul mundur. Kali ini Geekslate Violence akan coba untuk pergi kembali karena mereka udah dapatin advantage yang lumayan banyak ya. Iya, dan slowly juga mau nggak mau harus mengeluarkan heavy spinnya untuk bisa kabur, karena balik lagi Feather Airstrike-nya sudah nge-poking sangat baik, tapi dengan sangat indah juga dia bisa nge-positioning itu dengan sangat baik juga. Tapi balik lagi heavy spinnya yang mungkin diharapkan untuk coba untuk ngebubarin dari player-player dari tim Geekslate Junior, kayaknya itu sudah tidak perlu dilakukan lagi karena dia sudah mendapatkan satu objektif dengan sangat baik. But anyway, kalau kita lihat berpindah di tempat bagian grup sudah ada 3 player dari tim RRQ Sena seperti yang coba ada satu Abyssal Arrow digocek saja dengan sangat baik angkara mesin, namun ternyata di bagian bawah sudah ada penasar mengarah ke satu player di bagian depan dengan sangat sakit sekali. Burung-burung dari Parsha pun memakan tubuh dari Renesmee di arah bagian depan. Oke, satu zoning dari Feeder Airstrike seorang Okta kali ini berhasil memukul mundur sementara waktu, memberikan space untuk seorang PR melakukan farming clearing wave di arah bottom lane. Dan tadi three man ganking yang dilakukan sebenarnya juga menurut gue agak sedikit kecepatan ya. Jadi makanya dari seorang Azura juga masih bisa escape ke arah belakang, tapi ada heavy spin di arah mid lane coba untuk mendapatkan seorang Rensa yang nampaknya masih sempat menyelamatkan diri ke area turret. Dan di arah bottom lane three man ganking dari Geekslate JR setupnya udah mulai dimatengin lagi. Hati-hati, terkena lelenya, ternyata langsung didiving saja ke dalam turret. Kali ini langsung hilang begitu saja seorang PR tanpa ada penyelamatan dari kawan-kawannya. Coba untuk melakukan setup dari seorang Violence pun ternyata terdeteksi pergerakannya. Sementara itu dari Okta coba untuk melakukan backup, namun sayang sekali agak sedikit sulit nampaknya tanpa adanya seorang PR. Akan coba untuk di defense saja, gue rasa apakah akan di dive-in lagi? Enggak sih, bakal coba dicicil aja. Sementara dari seorang Exort-nya akan coba untuk melakukan cutting rotation daripada seorang Akai ataupun lapu-lapu yang coba untuk backup arah bawah. Iya, dan kalau kita lihat juga tadi kalau bisa dikatakan Zura tahu walaupun dia udah kehilangan flicker lewat itu, tapi dia tetap bisa masuk jump in ke dalam. Dia tahu teman-temannya bakal backup dari arah bagian belakang. Sudah ada 3 player, bahkan 4 player dari tim RRQ Sena di bagian dekat sekali dengan objektif yang kedua. Ada Turtle yang sudah pop up di arah bagian bottom lane. Tapi dengan sangat indah lapu-lapu langsung menzoning habis-habisan, namun di backup dengan ada bagian depan ada Feather Strike mengarah ke 2 player yang ada di bagian high ground. Namun heavy spin coba dikeluarkan untuk membubarkan masa di bagian depan. Coba untuk mengambil satu objektif bagian bawah, mau nggak mau mereka harus regroup kembali dan Turtle pun diamankan oleh tim RRQ Sena.
Sena. Oke, RRQ Sena masih sempat mengamankan Turtle kita lihat, tapi dari seorang Violence-nya pun berhasil terpick off juga. Okta tadi nyaris saja ya di pick off juga, bagus banget dari seorang Adam. Tadi melihat adanya seorang Okta di arah belakang tidak tersentuh oleh siapapun, dia langsung komit ke arah seorang Okta itu sendiri, sehingga seorang Okta mau nggak mau harus menggunakan wings by wingsnya untuk disengage ke arah belakang. Sementara di arah bottom lane, Renesmee nampaknya udah kehilangan cukup banyak HP-nya, harus lebih respect lagi terhadap musuhnya. Ingat ini Kari, kalau misalnya Karinya dikasih makan terus nanti dia malahan makin sakit lagi, tank-tanknya bakalan jebol di arah teman-teman Geek Slate. Dan di arah mid lane kita lihat udah 3 player yang coba untuk set up, avoid crystalnya connect, ada juga real world manipulation dibuka, Violence coba melakukan backup, itu dia Rock Wave yang berhasil connect, di follow up baik oleh seorang lapu-lapu yaitu Don, dan masih bisa untuk selamatkan teman-teman daripada Geek Slate, dimana Freddy-nya bisa mundur tapi ternyata Rensanya nggak bisa terselamatkan. Langsung aja invasi ke arah hutan milik Geek Slate. Exort hati-hati, sudah mulai dibayang-bayangi oleh seorang Akai. Namun di area top lane, Violence coba untuk membantu seorang PR. Oh, ada switch lane ternyata ya. Dari seorang PR-nya langsung bergerak ke arah top lane. Iya, PR mau nggak mau harus switchen ke bagian atas, karena kalau menurut gua ya, dia range dari Brody sangat jauh. Dia bakal ke poking terus abis-abisan sama Brody-nya, sehingga mau nggak mau harus switch up oleh si lapu-lapunya ke arah bagian bawah. Tapi ternyata satu objek sudah didapatkan dari auto turret tim Geek Slate Junior pun harus hilang. Di bagian bawah, lapu-lapu masih coba untuk menjaga territorial defense yang dimiliki oleh tim RRQ Sena. Walaupun ada 2 player, ada Fredrin dan 1 player lainnya yang sudah bersiap mungkin akan melakukan ganking ke arah dalam tubuhnya. Wah, ini trading turret aja ya, karena di bottom lane juga RRQ Sena harus kehilangan turretnya, karena dia berhadapan sama Brody. Dan di sisi lain kita lihat ada Rogue Wave, kali ini Adam di follow up juga dengan Federal Stray. Heavy pun menyusul, kali ini nggak bisa berbuat banyak dari seorang Adam dan harus direlakan begitu saja. Namun resource skill dari RRQ Sena keluar semua buat seorang Adam. Heavy spin, Federal Strike, Rogue Wave udah keluar semua. Ini harusnya menjadi informasi untuk Geek Slate. Kalau misalnya mereka mau melakukan counter play atau misalnya di Turtle kali ini akan menjadi kesulitan untuk RRQ Sena, mengingat mereka udah kehilangan beberapa source skillnya. Jadi dari Geek harusnya unggul dalam segi source skill, walaupun mereka harus kehilangan seorang Adam. Tapi kita lihat dari seorang Don coba untuk maju, zoning seorang Exort. Turtle nampaknya akan dikantongi oleh teman-teman daripada RRQ Sena. Iya, dan Turtle kembali lagi diamankan dengan sangat baik tanpa ada terlalu gangguan yang signifikan mengarah ke player dari tim RRQ Sena. Masih berada di bagian mid 2 player dari tim Geek Slate Junior. Kalau kita lihat juga tadi ada beberapa inisiasi yang sangat baik, zoning yang sangat baik banget oleh lapu-lapu, coba untuk mengusir yang mungkin player-player dari tim Geek Slate Junior, coba untuk mengganggu objektif Gimang yang bakal dimiliki oleh RRQ Sena. Cuma di bagian tengah sudah ada Exort yang bertemu face to face bersama Exort yang coba melakukan adu mekanik di arah bagian mid lane, tapi mau nggak mau harus mundur, ditahan kembali, coba untuk dipoking saja sedikit, damage-nya belum, tidak mau terlalu terburu-buru karena mereka tahu ada beberapa player dari tim RRQ Sena siap untuk melakukan ganking. Ternyata satu atau sudah dimiliki dari tim RRQ Sena pun harus pecah. Ada Rock Wave, Feather Extract mengarang satu player di bagian depan. Harus cancel Tuban, ada Abyssal Arrow coba untuk mengincar Parsianya, tapi masih bisa digocek Ankara Messi. Aduh, Ankara Messi tanpa disadari di area top lane. Kita lihat dari Brody-nya benar-benar bebas banget untuk melakukan upaya push terhadap turret-turret yang dimiliki oleh RRQ Sena. Tapi Azura ini benar-benar menghantui seorang Okta ya. Dia buka video air strike, tinggal dilempar aja. Salah satu counter hero yang menurut gue cukup menyulitkan seorang Okta. Dan ini kita lihat kali ini dari perbedaan goldnya juga sebenarnya emang gak gitu jauh. Tapi dari segi turretnya atau mapping control yang dimiliki oleh Geek Slate ini unggul lumayan jauh ya atas RRQ Sena. Kali ini RRQ Sena gak bisa bergerak secara bebas, mengingat top lane mereka udah tinggal sisa inhibitor turret aja gitu kan, atau base turret mereka. Jadi menurut gue harus lebih hati-hati lagi. Video Arsac bahkan dibuka hanya untuk mereka clearing wave aja. Ya, ini menandakan mereka lagi dalam keadaan yang cukup behind ya. Iya, karena mereka pengen banget memperlebar defense offensive areanya mereka dari tim RRQ Sena. Setiap lane itu sangat dibuka oleh KDT. Informasinya sangat berharga banget yang dibuat oleh Violence di sana. Dia coba untuk screening di area bagian atas, mid lane-nya juga akan selalu terang di sana, dan juga ada Curse of Crow-nya juga selalu dikuatkan untuk at least ngepoking HP dari player dari tim Geek Slate Junior. Objektif Gimang masih dilakukan oleh Purple di arah bagian atas oleh Geek Slate Junior. Ada Abyssal Arrow mengarah satu player sana, coba untuk mengambil bagian belakang. Lapu-lapu coba ngepoking damage di arah bagian backside, tapi harus mundur sejenak pelan-pelan. Tapi hati-hati, ada Kadita di dalam semak-semak. Yes, Violence coba untuk melakukan upaya trapping. Sekalian ngecek aja pergerakan dari Geek Slate bakal ke arah mana. Cek corner sebentar gitu kan. Dan kita lihat Lordnya ya bakalan di reset aja dulu karena tidak memungkinkan untuk melakukan kontes sekarang. Tapi kita lihat dari seorang Violence
Violence nampaknya agak sedikit kesulitan. Rockwave pun mau nggak mau dibuka untuk upaya defense dari seorang Violence. Mundur ke arah belakang, ini menjadi informasi. Conceal digunakan juga. Hampir saja ini terkena satu lele di sana, tapi sayang sekali Violence harus menelan sakitnya damage output dari seorang Brody, dan bahkan kehilangan satu player dari RRQ Sena. Ini membuat Lord nampaknya akan lebih mudah lagi ke arah Geeksled JR, namun tidak diberikan gitu saja dan langsung masuk follow up pun dari seorang Parsha. Feeder Airstrike akhirnya berhasil memulangkan seorang Alzura. Ada real world manipulation dibuka, coba untuk zoning out para player daripada RRQ Sena. Satu player lagi berhasil dapatkan itu, Don harus terpick off begitu saja, menyisakan 3 player dari RRQ Sena yang mana Slowzy bakal kejar-kejar sama seorang Exort. Lordnya masih dilanjutin aja sama seorang Adam. Slowzy dalam bahaya, dalam kondisi yang tidak baik. Heavy Spin pun digunakan, upaya defense yang baik dari seorang Slowzy. Coba untuk mundur dan Lordnya akhirnya berhasil di reset. Harus mundur. Enggak dong. Mereka harus relain satu Lord ini. Walaupun emang Lordnya belum terlalu gede, ibaratnya dia harus merelakan itu semua. Walaupun ada Feather Extract coba dikeluarkan, mungkin berharap masih bisa ngedapetin last hit dari Lordnya. Tapi baik lagi, itu sangat susah banget. Sudah ada 3 player Geeksled Junior yang sudah melakukan setup di arah bagian Lord. Cuma ternyata di bagian bawah, PR sedikit terhimpit posisinya. Ada satu Abyssal Arrow yang hampir saja mengenai tubuhnya, tapi masih bisa menyelamatkan dirinya dari PR di arah bagian bottom. Dan ini adalah itemisasinya. Kalau kita lihat juga dari Yves-nya sudah mendapatkan Ice Cream One juga, dia udah Athena Shield juga. Kalau bisa dikatakan dari Frederinya juga sudah lumayan tebal juga, ada Guardian Helmet juga. Dan Twilight Armor langsung diamankan, dan Guardian Helmet langsung diamankan juga untuk Marsha, sehingga dia bisa menambah damage dari segi ultimate-nya juga. Namun kalau kita lihat berpindah di arah bagian tengah, sudah ada 4 player dari tim RRQ Sena sepertinya coba untuk melakukan kontes, tapi harus recoup kembali ke arah bagian belakang. Aduh, harus bagi ke arah belakang juga karena ada Lord. Mereka kan harus defense aja dulu karena dalam kondisi yang cukup tertinggal dari RRQ Sena. Walaupun balik lagi ya, goal difference-nya tuh nggak jauh dari tadi. Cuman kok dari segi kondisinya kelihatannya RRQ Sena behind banget ya, dari segi turret dan juga dari segi pergerakannya. Dan kita lihat Exort say hi aja dibantu dengan Void Crystal. Kali ini Slowzy cukup kesulitan, nampaknya pergerakannya agak sedikit sulit. Ada Feeder Strike dibuka kali coba untuk zoning out, tapi Exort melihat adanya seorang Octa. Real World Manipulation dibuka kali ini dan bahkan ada seorang PR berhasil terpick off. Kehilangan PR ini menjadi satu kesulitan yang cukup berat, apalagi Violence pun menyusul akhirnya. Namun ada seorang Don masih mencoba untuk memukul mundur Geeksled JR. Ya, dan kalau kita lihat juga dari tim Geeksled Junior, balik lagi, Frederinya terlalu keras, sangat bisa menambah sustainability war-nya sangat tinggi banget. Dia bisa nge-triggering player-player dari tim RRQ Sena untuk source skill mereka untuk kebuka. At least kalau enggak dari spellnya bisa kebuang. Even dari 5-2 bisa kepancing untuk keluar, sehingga bisa menambah tambahan keuntungan pada saat mungkin Geeksled Junior akan coba melakukan ganking ataupun akan coba inisiasi masuk ke dalam defensive territory dari RRQ Sena itu sendiri. Enchanted Talisman sudah diamankan oleh Yves di sana untuk sehingga dari manipulasi itu tidak terlalu menguras mana terlalu banyak. Yap, betul sekali. Jadi dari Yves-nya bisa lebih lama untuk melakukan fight bersama teman-temannya. Sementara kita lihat kali ini dari RRQ Sena coba untuk melakukan upaya defense di area mid lane dan juga bottom lane, namun Slowzy lagi dan lagi harus langsung saja bertatapan dengan seorang Exort, langsung dimajuin aja, tapi ternyata masih bisa mundur. Ada Lele yang coba untuk dikirim ke arah RRQ Sena, namun masih bisa digocek-gocek gaming. Dan dari teman-teman RRQ Sena kali ini udah cukup respect. Mereka nggak mau lagi masuk-masuk ke area hutan milik mereka sendiri. Ada juga kita lihat Bird of the Ocean yang coba dilemparkan untuk mencari peruntungan, tapi ternyata agak sedikit sulit. Hampir saja Lelenya masuk lagi ke arah RRQ Sena, tapi masih bisa untuk ditahan nampaknya. Iya, dan kayaknya bakal coba untuk melakukan spreading position juga dari tim Geeksled Junior. 2 lane ya, Gerobak UMKM sepertinya akan coba jalan di 3 lane yang berbeda. Kalau kita lihat juga dari Lezuranya masih menjaga teritorial ofensif yang dimiliki oleh Geeksled Junior. Coba untuk screening, coba untuk mencari informasi di mana posisi setiap player-player dari tim RRQ Sena. Lord sudah pop up dari bagian bawah, sudah besar, sudah bisa sakitnya nahan sakitnya hidup. Sudah dewasa gitu ya. Sudah dewasa, Lordnya. udah megang ijazah juga, SKCK udah punya, sehingga ini akan menjadi daya gedor tambahan juga untuk tim Geeksled Junior apabila mereka bisa mengamankan satu Lord kembali untuk di menit ke-13 ini. Oke, bakalan langsung kita lihat dari sini Lord akan coba dicolek-colek aja. Don coba untuk melakukan zoning, ngecek aja, karena dari teman-teman RRQ Sena nggak bisa masuk terlalu dalam. Hati-hati dari seorang Slowzy terkena stun kali atas, seorang Alzura. Lordnya masih dilanjutin ternyata dan belum ada kontes yang terjadi. Gak ada pergerakan yang cukup membahayakan daripada RRQ Sena terhadap Geeksled JR, hanya bisa untuk memberikan pressure aja, tapi ternyata PR datang dan juga ada Violence. Rockwave-nya connect, terhadap Rensa, Nesme pun menyusul. Ini dia momen untuk RRQ Sena masuk. Heavy Spin mendorong seorang Exort, nggak bisa berbuat
berbuat apa-apa. Lordnya masih ada, apakah berhasil di steal? Dan ini dia, Ararkusena berhasil men-secure Lord kali ini. Iya. Wah, ini momen dari Rockwave sih game changing banget ya. Ibaratnya rock wave-nya masuk pas juga, body slam-nya juga masuk pas juga, heavy spin-nya juga masuk pas juga, sehingga ada momen untuk para tim Ararkusena untuk langsung nge-backup dari bagian belakang. Momennya sangat baik di-create. Ada Feather Extract mengarah ke bagian depan, ternyata masih menyisir hit position-nya, damage terlalu besar termasuk masuk ke dalam tubuhnya. Di arah bagian tengah, sepertinya hampir saja ter-pick off, namun ada arrow mengarah satu player di sana, harus hilang saja. Remove manipulation, hitbox-nya terlalu besar, sangat menyakitkan, sangat melambatkan pergerakan dari PR. Oh, sangat melambatkan pergerakan dari PR. Tapi yang ada yang lebih lambat lagi ternyata likes kita baru 800. Ayo di like dulu guys. Nanti kita bisa lihat ada yang pargo lagi. Tapi kita di sini Okta berhasil dieliminasi langsung di pick off begitu saja oleh seorang Selena. Dan kita lihat ada pembalasan yang cukup cantik. Elzura pun kembali di pick off oleh teman-teman daripada Ararkusena. Sementara itu Lord di arah atas coba untuk di clearing aja sama Geek Slate. Tapi dari seorang Don gak akan membiarkan itu terjadi. Lordnya bakal coba untuk dikawal ke arah top lane. Tapi mungkin akan sedikit sulit. Heavy sprint pun dibuka. Exort terkena. Namun real world manipulation kali ini coba untuk men-zoning out teman-teman daripada Ararkusena. Adam kembali hidup kali ini. Renesmee coba untuk memukul mundur para teman-teman daripada Ararkusena. Dan kali ini Ararkusena berhasil dipukul mundur sementara waktu oleh Geek Slate. Iya, dan kalau kita lihat juga dari wave minion juga dari 3 lane yang berbeda sudah mulai berjalan pelan-pelan. Coba untuk di-cutting juga perlahan-lahan juga. Balik lagi, ini dari Karinya udah sakit banget. PR udah bakal sakit banget karena udah masuk ke dalam mid late game. Itu bakal pedes misalnya masuk ke tubuh dari Fredrin-nya. Fredrin tadi sempat keculik menggunakan body slam dengan heavy spin, ditarik mundur ke belakang sehingga dia mau nggak mau harus kabur tapi nggak bisa. Damage-nya terlalu sakit di sana. Ada Abyssal Arrow tadi mengarah ke satu player namun harus mundur sejenak karena dia tahu ada beberapa player dari tim Ararkusena sudah menghambat position dari arah bagian belakang. Feather Extract mengarah ke bagian depan. Damage terlalu sakit sekali. Remove manipulation coba untuk menghambat pergerakan satu player. Soltis yang agak sedikit pada positionnya. Mau nggak mau menggunakan heavy spin coba untuk bisa kabur. Sergapan 4 player dari tim Geek Slate Junior. Wah, ini yang gue suka ya dari Slowzy. Dia dari tadi kalau misalnya bisa kita bilang heavy spinnya nggak selalu melulu untuk engage, tapi dia coba untuk menyelamatkan teman-temannya. Tapi hati-hati Don, hati-hati, hampir saja dari seorang Don bakal dimasukin sama seorang Elzura, masih bisa mundur. Gue respect sama Ararkusena karena kalau misalnya kita bilang tadi dia dapetin momen epic comebacknya ya, sempat sementara waktu, tapi mereka tetap respect terhadap Geek Slate. Ketika Geek Slate-nya udah pada respawn lagi, mereka terus tarik mundur. Kiting yang dilakukan membuat harusnya Ararkusena akan memiliki keunggulannya semakin jauh, karena kalau kita dari gold difference juga sekarang udah terpos sekitar 3000, dan dari objektifnya juga dari Ararkusena udah lumayan banyak dapetin. Satu turret di arah top lane pun sudah hilang, sisa 2 turret aja dari Geek Slate JR kali ini, yang mana mereka harus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya defense mengingat adanya Feather Extract daripada seorang Parsia. Yes, mereka juga punya Eve, tapi kalau kita ngomongin area of effect kali ini lebih besar dari seorang Parsia karena kan Eve udah mulai diperkecil lagi kan dari area of effect. Iya, dari hitboxnya diperkecil lagi, tapi ini adalah momen di mana Masya harusnya bisa nge-pick off at least 1 damage dealer dari tim Ararkusena. Thunderclap-nya bakal sakit banget karena dari segi HP juga udah gede banget sehingga damage yang dikeluarkan dari Thunderclap itu bakal pedas ampun-ampunan. Namun ada Abyssal Arrow mengarah ke satu player di bagian depan, belum terkonek sedikit pun. Coba untuk memasang trap di arah bagian boost, tekan sekali bagian low, cuma ternyata bagian belakang bagian didapatkan oleh Kari dengan sangat baik sekali, dengan sangat indah sekali mengeliminasi Feather Extract. Coba untuk membackup dari arah bagian backside, Abyssal Arrow menghambat pergerakan dari seorang Marsha di arah bagian belakang. Mau nggak mau harus dikejar. Marsha menjadi salah satu pendatang baru yang coba untuk mengobrak-abrik defensifan dari tim Ararkusena dengan SP sangat sedikit sekali, coba digerus abis-abisan, coba untuk kabur, coba untuk dihilangkan sergapan dari tim Ararkusena, tapi balik lagi masih bisa kabur dan menyelamatkan dirinya. Oh no, 3 player dari Geek Slate kali ini harus berhasil terpick off oleh Ararkusena. Ini adalah momen atau space untuk Ararkusena melakukan upaya push ke arah base milik Geek Slate JR, dimana akan dikasih pulang sama sekali. Tapi Adam langsung masuk ke seorang PR, kehilangan beberapa HP kali ini. Elzura coba untuk melakukan backup, tapi ternyata sedikit sulit. PR-nya terkena, nggak bisa melakukan upaya push, masih bisa untuk disegis ke arah belakang. Real world manipulation langsung dibuka begitu saja, nyaris teman-teman dari Ararkusena terwipe out. Bakal dikejar balik sama Geek Slate JR. Kali 3 player langsung komit karena Slowzy gak akan bisa kemana-mana. Void Crystal menyusul, gak bisa bergerak. Immortalnya tertrigger kali ini, tapi Slowzy nampaknya gak akan bisa kabur. Masih bisa kah? Enggak, ternyata harus terpick off begitu saja oleh Geek Slate JR. Wow, itu udah benar-benar mau nggak mau emang udah harus hilang sih dari Slowly-nya karena dia udah disergap oleh ada Brody juga. Damage udah mulai sakit, ini sudah masuk ke dalam mid late game dan
memilih untuk mengambil Lord untuk di menit sekarang menjadi salah satu tujuan yang sangat tepat banget, mengingat 3 player dari tim Arcusena pun sudah harus hilang, sehingga pada saat mereka coba untuk mengambil satu objektif Bimang di arah bagian atas itu dengan sangat baik bisa diamankan dengan tanpa ada gangguan yang terlalu banyak ke arah tubuh mereka satu persatu. Wah, ini kita udah mau masuk ke arah late game ya. Ke area 20 menit ini bakalan agak sedikit menggetarkan karena dari masing-masing tim tentunya kalau misalnya semakin lama lagi ini akan membuat kedua tim memiliki itemnya masing-masing gitu kan. Dan kita lihat bahkan dari Renesmee aja udah ngamanin Immortal, ini berbahaya banget. Lord pun hadir kali ini Lordnya udah makin dewasa lagi dan tentunya akan langsung menabrak area turret milik Arcusena. Tapi gue rasa ada Okta yang masih bisa aman. Okta hampir aja terpick off. Wings by Wings pun dikeluarkan tapi Dawn menerima damage Okta yang cukup banyak. Rockwave digunakan, Renesmee tertrigger juga dari segi Immortalnya. Ada World Manipulation dan juga Video Strike yang dibuka, namun sayang sekali Dawnnya berhasil terpick off. 3 turret hilang sudah dimakan Geekslate. Arcusena memiliki PR yang cukup berat untuk melakukan upaya defense agar base-nya terjaga dengan aman. Wah, ini Selenanya sih parah sih ya. Selannya selalu on point banget setiap Abyssal Arrow-nya. Sangat mengganggu pergerakan dari backside dari tim Arcusena. Sehingga player dari tim Arcusena yang menjaga di bagian backlane itu sangat susah untuk bergerak. Tapi mau nggak mau, gocekan mereka juga sangat oke banget. Mereka masih bisa menghindar dari beberapa damage yang masuk ke tubuh mereka satu persatu. Heavy spin coba dikeluarin oleh Slowly sehingga mau nggak mau untuk menghindar ataupun memecah belah semua setup yang sudah dilakukan oleh Geekslate Junior di arah bagian tengah tadi. Mungkin kalau tidak on point tadi, Arcusena bakal susah banget buat defense. Tapi baik lagi, luar biasa permainan dari Slowly dan juga dari Lazura Selenanya itu sendiri. Tadi agak sedikit greedy ya kalau bisa gue bilang dari Arcusena mencoba memaksa untuk melakukan ending terhadap base milik Geekslate JR tanpa melihat waktu spawn dari hero-hero Geekslate JR. Sehingga akhirnya PR-nya terpick off dan dari Geekslate JR-nya bisa melakukan counterplay balik ke arah teman-teman dari Arcusena. Dari Slowzy coba untuk membuka jalan namun nampaknya sudah terlihat jelas pergerakan dari seorang Slowzy. Terkena beberapa hit saja, oh my god. Dari Violence kayaknya ini harus cari momen karena kalau gue lihat dari setiap fight yang berhasil dimenangkan oleh Arcusena itu momennya ada di bawah sama seorang Violence dulu dari Rockwave-nya baru mereka bisa lanjutin eksekusinya. Tapi kalau misalnya dari Kaditanya atau dari Violence yang gak dapetin momen itu mungkin akan sedikit sulit menurut gue. Jadi Violence harus cari tempat seaman mungkin dan seenak mungkin, begitu pula dengan seorang Okta. Okta harus benar-benar kejaga banget mengingat adanya Selena yang bisa mengganggu video airstrike dari seorang Okta itu sendiri. Jadi kali ini udah ada setup di area bottom lane dari Oktanya di utus untuk melakukan clearing aja sementara teman-temannya berdiam di area base. Tapi ini bakal sedikit sulit, bahkan bisa gue bilang sulit banget karena mereka harus mendefense 3 lane sekaligus dengan wave yang udah besar-besar banget nih. Yes, udah pada jalan semua juga yang mungkin awalnya coba untuk melakukan setup untuk sedikit ngeculik player-player dari tim Geekslate Junior, tapi mau nggak mau harus mundur terlebih dahulu melihat bagaimana para player-player dari tim Geekslate Junior untuk bisa ya mempick up at least 1 player dari tim Arcusena itu sendiri. Setup di bagian tengah ada 4 player dari tim Geekslate Junior seperti akan melakukan setup position kembali menculik at least 1 damage deal dari tim Arcusena. Oke, jangan lupa langsung aja di like dulu, ini gamenya makin seru banget. Viewers kita 19.000 tapi yang like-nya baru 1.000. Langsung di like aja karena kalau 5.000 like bakal ada yang pargoy lagi guys. Wah, ada yang pargoy lagi, jadi jangan lupa di like. Dan kita lihat Lord nampaknya udah mulai dicolek lagi. Udah ada 1 zoning yang dilakukan oleh seorang Dawn. Ada Void Crystal juga mendelay pergerakan dari seorang Dawn. Di sisi mid lane kita lihat Renesmee dan juga Adam coba untuk melakukan push terlebih dahulu di wave yang ada. Dawnnya langsung maju tapi Lazura mencari keberadaan seorang Okta. Oktanya pun masih belum mendapatkan tempat yang cukup nyaman dari Violence. Coba untuk masuk, Rockwave berhasil menumbangkan Renesmee. Rensa menjadi next target. Looking for more, ternyata Arcusena Federal Strike pun menyusul. Rensa dalam bahaya, 1 hit tersisa, bakal dikejar, masih sempat selamat. Void Crystal masih bisa untuk mendelay pergerakan dari Arcusena dan Lordnya pun terreset kembali. Namun ada keuntungan yang cukup baik yang bisa didapatkan Arcusena di mana Renesmee-nya hilang, Lordnya terlepas lagi dan Elzura ternyata masih mau untuk melakukan zoning. Bakal sudah datangin aja, Dawn berani banget, Okta di arah belakang, ada menyadari itu Wings by Wings yang mana. Oke, ada 1 respect, langsung melakukan winter transition kali ini dari seorang Okta nggak akan bisa tersentuh oleh seorang Adam. Winter attack-nya udah ada lagi, langsung dibuka begitu saja. Ada 1 immortal yang tertrigger juga kali ini, namun tidak akan dibiarkan begitu saja. Rockwave memukul mundur teman-teman daripada Geekslate JR. Lordnya nggak jadi diambil. Karena memang nggak bisa. Baik lagi Lazuranya diusir terus setiap bush yang ada di depannya. Dia coba spam dengan Abyssal Arrow menghindari dari serangan tiba-tiba
tiba-tiba Violence balik lagi. Kalau lu lihat tadi Violence tiba-tiba menggunakan konsep dari arah bagian mid langsung mengambil satu delivery penting dari tim Arcusena sehingga mereka berharap ada sedikit gap untuk mereka bisa mengambil objektif Gimang di arah bagian atas. Lordnya sudah pop up di sana. Sepertinya akan coba di poking saja. Hati-hati, Slowzy memiliki ada heavy spin di sana dan Retribution juga masih ada juga sehingga dia bisa banget untuk jump in masuk ke dalam menggunakan body slamnya dan mencuri satu objektif Lord ini yang berada di bagian top dan menjadi keuntungan juga untuk tim Arcusena. Wah, tapi tadi Elzura sih benar-benar menurut gue bagus banget zoning yang dilakukan. Dia tahu feeder airstrike dari seorang Parsha ini bisa ngeganggu banget setup dari Geeksled JR. Dia terus ngawasin seorang Okta. Tuh, dicari terus. Oktanya kena! Nggak ada yang backup. Langsung masuk ke sisi tapi masih ada Wings by Wings. Kita lihat ada Reroll Manipulation juga dibuka. Slowzy, heavy spin masuk ke arah seorang Exort. Lordnya masih bisa untuk dihit oleh seorang Renesmee. Namun di arah belakang Violence-nya terlihat jelas pergerakannya. Gagal sudah mempick off. Tapi kita tahu feeder airstrike. Dan ternyata Lordnya masih bisa di-secure oleh seorang Fredrin. Dari seorang Slowzy kali ini harus menghadapi dua player sekaligus. Sementara itu dari Violence menghadapi Elzura dan juga Renesmee yang terlalu kuat nampaknya. What a nice move dari seorang Elzura yang mampu untuk melakukan gocek-gocek sehingga Renesmee masih bisa untuk melakukan follow up dan memukul mundur Violence. Iya, dan kalau lu lihat juga walaupun emang mereka agak sedikit mahal, ya mereka harus mengeluarkan dua flicker di sana, tapi balik lagi keuntungannya besar banget yang mereka miliki. Mereka memiliki satu Lord di bagian tengah sehingga menambah daya gedor tambahan mereka untuk bisa mempush dari arah bagian tengah dan juga di bagian bawah ataupun di bagian botlane. Sementara juga ada Federasi mengarah ke bagian depan coba untuk mengusir pergerakan. Ada Remote Population mengarah ke arah bagian tim Arcusena. Sangat sakit sekali mengeliminate, sangat seindah sekali. Lezura memakan korban selanjutnya menggunakan satu episode arrow, tapi sepertinya akan langsung di-end saja oleh tim Geeksled Junior. Apakah dari tim Geeksled Junior bisa mendapatkan kemenangan dan dengan sangat baik? Congratulations untuk tim Geeksled Junior mendapatkan poin di game yang